Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap dan semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Nah, baik. Pada pembelajaran pekan lalu, kita mempelajari tentang gambar, cerita, ilustrasi. Nah, melanjutkan pembelajaran yang lalu, pada pembelajaran kali ini kita fokus pada gambar cerita yang ada pada cover. Jadi, fokus pada hari ini kita tentang buku. Ya, jadi cover buku. Nah, kalian pasti memiliki buku kan? Nah, di dalam pada buku itu gambar atau halaman terdepan itu pasti ada gambar, ada huruf yang menarik. Jadi ada huruf yang besar, kapital, ada huruf yang kecil, itu seperti itu. Ada kalimat penjelas untuk judul itu sehingga mudah dipahami. Terus ada nama penulisnya, ada identitas penerbit, ada gambar yang menarik. Nah, itu adalah disebut cover buku. Nah, jadi halaman terdepan pada sebuah buku itu disebut cover atau sampul. Cover buku ini biasanya harus mewakili isi dari buku itu. Jadi misalkan buku IPA, berarti nanti cover bukunya adalah tentang alam atau tentang lingkungan alam atau makhluk hidup, seperti itu. Tetapi kalau misalkan cover buku olahraga, berarti sampulnya atau covernya, kalau misalkan buku olahraga berarti cover atau sampulnya adalah gambar dari orang berolahraga, seperti itu. Atau misalkan buku kisah Nabi dan Rasul. Nah, berarti nanti ada covernya, ada kisah, contoh-contoh kisah Nabi itu. Seperti itu. Jadi cover buku itu harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Ada jenis huruf, kalimat penjelasnya juga harus ada dan mudah dipahami, secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Harus ada nama penulis yang membuat buku, kemudian ada identitas penerbit, siapa yang menerbitkan buku itu, siapa yang mengeluarkan buku itu. Biasanya kalau di buku pegangan pelajaran itu biasanya buku Erlangga atau Tiga Serangkai atau penerbit-penerbit yang lain. Nah, ada gambar. Gambar itu harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca itu tertarik untuk membuka buku itu, tertarik untuk membaca buku itu, sehingga pada cover buku harus ada gambar yang menarik. Kemudian di belakang buku biasanya ada sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan singkat atau kesimpulan atau isi, tapi secara singkat, secara ringkasan dari isi buku itu. Ada juga identitas buku. Nah, seperti contohnya pada slide ini. Nah, ini adalah contoh cover pada buku Bupena. Jadi ada nama penulis. Di sini ada nama penulis Irene MJA dan kawan-kawan. Kemudian ada kalimat penjelas judul, di mana judulnya adalah Bupena. Kalimat penjelasnya adalah buku penilaian. Jadi Bupena itu adalah buku penilaian. Nah, kemudian ada gambarnya. Nah, ini kan buku Bupena kelas 1D. Materi temanya adalah tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku dan peristiwa alam. Di mana 1D ini meliputi tema 7 dan 8, maka gambar ceritanya pun harus disesuaikan dengan buku itu. Jadi gambar cerita yang ada pada buku pena ini adalah gambar orang tentang peristiwa alam atau makhluk hidup atau tanaman yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi ini ada gambar orang sedang merawat tanaman dan ada hewan kelinci sedang makan. Nah, kemudian tidak lepas dari itu harus ada di buku itu, di cover buku harus ada identitas penerbitnya. Nah, identitas penerbitnya adalah penerbit, kalau di buku pena 1D ini adalah penerbitnya Erlangga. Nah, penerbitnya adalah Erlangga, di mana identitasnya ada ini, alamat penerbitnya. Jadi, identitas penerbit adalah berisi tentang alamat penerbit, nomor yang bisa dihubungi, seperti itu. Nah, ini cover depan, ini cover belakang. Nah, cover belakangnya berisi ada tentang sinopsis bukunya. Sinopsis bukunya ini,
Bupina disajikan untuk membantu siswa menerapkan proses pembelajaran secara tuntas berdasarkan kurikulum 2013, revisi 2016. Di halaman materi ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan dan sikap. Seperti itu. Ini adalah sinopsis isi buku yang disajikan pada cover belakang buku. Kemudian ini ada punggung. Jadi pembatas antara cover depan dan cover belakang itu adalah punggung buku. Seperti itu. Di dalam punggung buku ada identitas bukunya. Ini. Baik, selanjutnya. Nah, gambar cover pada buku itu berdasarkan kebutuhan buku terbagi menjadi cover buku pendidikan, cover buku masakan, cover buku cerita. Jadi ada tentang pelajaran, tentang pengetahuan, dan tentang cerita rakyat Nusantara atau buku tentang cerita seperti itu. Nah, berdasarkan tampilan atau desainnya, ada yang hitam putih dan dibuat hurufnya sederhana dan covernya itu penuh gambar dan warna. Jadi biasanya untuk cover pada buku ini yang berwarna hitam putih biasanya disajikan oleh maksudnya ditujukan kepada orang-orang ilmiah atau orang-orang perkuliahan atau perkantoran seperti itu. Nah, kalau cover penuh warna dan gambar ini pada buku biasanya ada cerita rakyat Nusantara yang ditujukan untuk anak-anak, untuk remaja supaya dibuat semenarik mungkin agar tertarik untuk membaca sebagai hiburan. Nah, ini cara-caranya menggambar cover. Jadi harus ada judul, kalimat penjelas, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sama seperti yang saya jelaskan di awal materi tadi. Baik, mungkin itu pembelajaran mengenai gambar cerita pada cover. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ustadz Hendra. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita menutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Telah menyaksikan, telah melihat video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.